Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam inilah insyaallah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sanjungkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang ma'ad atau hari manusia dibangkitkan. Dalam hal ini adalah terkait dengan iman kita kepada hari kiamat. Nah, di dalam pembahasan ini nanti ada beberapa hal pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan makna ma'ad dan juga hari kiamat. Kemudian pengertian iman kepada hari kiamat, peristiwa-peristiwa pada hari menjelang kiamat, dan juga hal-hal yang lain terkait dengan pembahasan kita. Baik, bahwa di dalam agama kita salah satu pokok ajaran agama yang harus kita yakini adalah keimanan kita kepada hari kiamat atau keimanan kita kepada ma'ad, yaitu di mana manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may ya'fur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman, untuk percaya, untuk yakin, untuk membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasul-rasulnya, kemudian kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah kepada para nabinya, dan juga larangan kita untuk larangan terkait dengan penolakan adanya Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, ya, atau hari kiamat. Nah, kemudian barang siapa yang ingkar terhadap itu semuanya, maka mereka ini adalah telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, kemudian juga di dalam agama kita, ya, yang harus kita pahami, ya, kita perlu mempunyai makrifat tentangnya, yaitu al-ma'ad, ya, atau hari di mana manusia dibangkitkan. Apa itu ma'ad? Ya, ma'ad, ya, berasal dari bahasa Arab al-ma'ad, ya, adalah istilah dalam Islam yang berarti kebangkitan kembali manusia setelah kematian pada hari kiamat kelak.
ketika semua manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Nah, kemudian istilah ini juga dapat berarti tempat kembali segala sesuatu, yaitu alam akhirat. Alam akhirat ini adalah tempat kembalinya setelah manusia hidup di dunia ini. Rekan-rekan sekalian, ya, bahwa di dalam pengertian tadi, ma'ad tadi, adalah kepercayaan bahwa Allah akan membangkitkan kembali manusia setelah kematian. Ini menunjukkan bahwa kelak, ya, setelah kehidupan di dunia ini berakhir, itu akan ada kehidupan yang lain, ya, yang baru, ya, setelah manusia berada di dunia ini, dan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hari kiamat kelak. Ya, jadi ma'ad itu akan terjadi pada hari kiamat. Hari kiamat ini kalau dari sisi bahasa maknanya, ya, qiyamah, ya, qoma yaqumu qiyaman, ya, yang artinya berdiri atau bangkit, ya, dibangkitkan, ya. Ya, manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya, ya, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan. Artinya kebangkitan di sini adalah bangkit dari kematian. Setelah mengalami kematian, ya, yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Rekan-rekan sekalian, ya, apa makna dari iman kepada hari kiamat kalau di dalam agama Islam? Ya, salah satu pokok atau rukun iman yang harus kita yakini, kita harus yakin, percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia di hari kiamat. Allah akan menciptakan hari kiamat sebagai tempat untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini. Nah, amanah yu'minu imanan. Iman berasal dari kata amanah yu'minu imanan, yang berarti yakin, membenarkan, dan percaya. Artinya bahwa ketika kita ini beriman kepada hari kiamat, maka iman kepada hari kiamat ini adalah keyakinan sepenuh hati bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Seluruh alam semesta akan hancur dan seluruh manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya masing-masing. Nah, iman kepada hari kiamat juga merupakan amalan hati, yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia pada hari kiamat kelak. Meminta pertanggungjawaban atas perbuatan manusia dan menempatkan manusia di surga atau di neraka sesuai dengan amal masing-masing. Nah, adapun peristiwa pada hari kiamat itu akan diawali manusia, ya, seluruhnya akan meninggal dunia, seluruhnya akan mati, ya. Manusia setelah kematian itu, ya, akan dibangkitkan. Ya. Yang pertama, peristiwanya adalah hancurnya alam semesta. Hancurnya alam semesta ini menjadi salah satu tanda-tanda dari peristiwa hari kiamat kelak. Ya, kemudian kematian seluruh makhluk dan kemudian dibangkitkan kembali, manusia menjalani proses pengadilan. Ya, manusia digiring ke padang mahsyar. Allah memberikan balasan bagi semua orang yang taat maupun yang ingkar. Sehingga di alam itulah akan ada peristiwa yang banyak, ya. Penimbangan amal-amal perbuatan manusia. Penghisapan atau penghitungan amal-amal perbuatan manusia. Kemudian ada peristiwa melintasi Sirat, ada syafaat, dan juga nanti akan ada surga maupun neraka. Rekan-rekan sekalian, ya,
bahwa hari kiamat itu adalah hari yang berkaitan dengan keabadian. Manusia akan mengalami kehidupan yang abadi. Keabadian sesuai dengan fitrah manusia yang menyukai keabadian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah manusia memberikan kehidupan yang abadi. Namun untuk kehidupan yang abadi, untuk memperoleh kebahagiaan, kedamaian, kemuliaan di kehidupan yang abadi ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti amal yang soleh, ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul. Nah, lalu sebenarnya apa sebab Allah menciptakan hari kiamat? Menciptakan hari pembalasan bagi umat manusia. Nah, jawabannya adalah karena memang adanya kehidupan dunia yang sementara ini, tanpa adanya kehidupan yang abadi adalah sia-sia. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Ketika Allah menciptakan hanya manusia ini kehidupan di dunia saja, dan kemudian telah selesai, maka ini artinya akan menjadi sia-sia. Untuk apa? Namun ternyata bahwa adanya kehidupan dunia yang sementara ini, Allah juga menciptakan kehidupan yang abadi agar kehidupan manusia, agar keberadaan manusia di dunia ini tidak sia-sia. Sebab apa? Sebab karena Allah Subhanahu wa taala merupakan kebenaran yang absolut, tidak terbatas. Allah adalah mutlak. Absolut ini merupakan sifat yang mutlak yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat tidak terbatas, tanpa syarat dan tidak tergantung pada sesuatu yang lain. Sehingga af'al Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala nihil dari segala jenis kebatilan atau kesia-siaan. Sehingga mencipta manusia tanpa menganugerahinya kehidupan abadi dan bermakna akan sia-sia, tidak berguna belaka. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan akhirat yang abadi agar kehidupan manusia ini tidak sia-sia. Rekan-rekan sekalian, bahwa Allah juga sudah menegaskan dalam hal ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Di dalam ayat ini manusia diminta untuk berpikir, untuk merenungkan, apakah kehidupan ini hanya sia-sia setelah kehidupan itu sudah selesai tanpa ada hari di mana manusia akan bisa hidup abadi? Tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini juga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan yang abadi agar manusia dalam menjalani kehidupan ini tidak sia-sia. Kemudian jawaban yang kedua adalah bahwa keadilan Allah Subhanahu wa taala, sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut orang soleh dan tidak soleh tidak menerima balasan yang sama di akhirat. Harus ada perbedaan. Balasan yang diterima oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang taat, dengan orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa dan tidak soleh. Harus ada perbedaan. Karena itu adalah prinsip
keadilan. Perbuatan dibalas sesuai dengan nilai yang dikandungnya. Jadi ketika perbuatan manusia itu dinilai sesuai dengan nilainya, perbuatannya, maka jelas sudah adil. Ya. Sementara keadilan di dunia ini tidak dapat terwujud dengan sempurna. Maka sangat logis, ya, jika jika keadilan itu harus terlaksana dengan sempurna di akhirat kelak. Ya, harus dibalas. Ya, nasib kehidupan manusia ini pun juga kita lihat, ya, antara orang-orang yang soleh dengan tidak soleh demikian berbaur, tidak dapat diuraikan, ya, sedemikian rupa sehingga sulit dibedakan mana yang terbaik di antara mereka di dunia ini. Orang soleh ada yang hidupnya bahagia, tapi juga ada kehidupan yang sengsara yang dialaminya. Orang yang tidak soleh, ya, yang ingkar kepada Allah pun juga ada kehidupannya yang bagus, lebih bagus kehidupannya, hartanya banyak, anak-anaknya banyak, bagus-bagus, ya. Tetapi, ya, juga ada orang-orang yang tidak soleh, itu juga sengsara deh. Sehingga kehidupan yang di dunia ini tidak bisa kita bedakan, ya, mana yang lebih utama di antara mereka. Ya, kita hanya membedakannya melalui nalar pikiran kita dan hati kita sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi di antara mereka ini mana yang terbaik dalam pandangan yang hakiki, ya, menurut Allah SWT kita tidak tahu. Ya. Nah, sehingga hal inilah, ya, yang menjadikan alam akhirat sangat penting untuk merealisasikan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Di dalam surat Shad ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar?" Apakah pantas kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Pantaskah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan para pendurhaka? Tentu jawaban kita pasti dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya, tidak pantas Allah memperlakukan, ya, manusia yang soleh dan tidak soleh itu sama. Ya. Nah, inilah pentingnya kehidupan di akhirat kelak untuk mewujudkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena keadilan adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Inilah yang juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa innahu la yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist walladzina kafaru lahum syarabun min hamimi wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Yang artinya hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian membalikannya kehidupannya lagi agar dia memberikan balasan yang adil kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun orang-orang yang kufur, untuk mereka sediakan minuman dari air yang mendidih dan azab yang sangat pedih karena mereka selalu kufur. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa pembaharuan kehidupan merupakan konsekuensi yang penting dari penciptaan kehidupan manusia, agar Allah Subhanahu wa taala
membuktikan bahwa dalam penciptaan manusia seluruhnya, alam semesta ini tidak sia-sia. Allah akan membalas dengan adil tanpa ada diskriminasi, tanpa ada kezaliman. Nah, kemudian bahwa di dalam kehidupan akhirat nanti akan diawali dengan sebuah kematian. Kematian yang dialami oleh setiap manusia, setiap makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian yang paling dahsyat adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan mematikan atau menjadikan seluruh makhluknya meninggal dunia. Ketika Allah memerintahkan kepada salah satu malaikatnya untuk meniup sangkakala, trompet yang menandakan akan kehancuran dan kematian seluruh makhluk. Apa itu kematian? Ya. Dalam pandangan Islam, bahwa kematian ini adalah perpindahan hakiki dan keniscayaan bagi setiap makhluk yang bernyawa, yaitu perpisahannya ruh dari jasad untuk memasuki alam berikutnya, yaitu alam barzah. Ya, alam antara dunia dan akhirat. Ya. Dan di alam barzah inilah seluruh manusia yang telah meninggal akan berada di alam barzah ini hingga hari kiamat kelak. Sehingga bahwa dalam kematian ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang yang menuju kehidupan abadi di akhirat. Kematian adalah kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengingat untuk memperbanyak amal soleh demi bekal perjalanan setelah mati. Nah, alam barzah itu adalah tempat di mana manusia akan menghuni ya di alam barzah ini setelah mereka meninggal dunia, atau kalau sering juga disebut dengan istilah yang sederhana yaitu alam kubur atau alam barzah, alam antara dunia dan akhirat. Awal kehidupan di barzah nanti manusia akan ditanya oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia, siapa Tuhannya, man rabbuka, apa kitabnya, siapa nabinya, siapa ikhwanya, teman-temannya di dunia, dan lain sebagainya. Ini adalah awal dari kehidupan di alam barzah. Rekan-rekan sekalian, bahwa dalam peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat kelak, ada tanda-tanda yang mungkin akan terjadi. Bukan hanya mungkin ya. Ya, kalau sekarang memang belum terjadi. Ya, tetapi pasti akan terjadi tanda-tanda yang mengawali akan adanya hari kiamat tersebut. Ya, di antara tanda-tanda itu adalah yang pertama nanti ya, tapi ini saya tidak akan sebutkan secara runtun begitu ya. Ya. Munculnya Imam Mahdi dan juga munculnya Dajjal. Ini salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ya, munculnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Ya. Diikuti juga dengan munculnya Dajjal yang akan menyebarkan kesesatan. Lalu nanti turun juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun di bukit untuk melawan Dajjal dan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Imam Mahdi alaihissalam ya, supaya Nabi Isa ini membunuh Dajjal, berperang melawan Dajjal. Karena pada akhir zaman nanti pemimpin yang hakiki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Imam Mahdi. Sehingga dalam hal ini
Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menurunkan nabi, menurunkan rasul, tapi juga menurunkan imam, ya, sebagai pemberi petunjuk kepada manusia. Nah, ini kehadiran Imam Mahdi, imam yang akan memberikan petunjuk kepada manusia dan juga akan berperang melawan Dajjal bersama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga ada peristiwa yang lain, munculnya Ya'jud dan Ma'jud, ya, keluarnya kaum Ya'jud dan Ma'jud yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, mereka akan membuat kerusakan, penyesatan dan juga peperangan, ya, sehingga ini akan menjadikan bumi ini akan lebih rusak parah. Nah, selain juga munculnya Imam Mahdi dan Dajjal serta Nabi Isa, sebelum datangnya hari kiamat itu, kehidupan dunia ini telah terjadi kerusakan, pembunuhan di mana-mana, ya, kebatilan dibela banyak orang, ya, orang-orang sesat membela yang batil, ya, kemudian terjadi riba di mana-mana, dihalalkannya riba oleh kelompok-kelompok yang sesat, yang telah jauh dari ajaran ilahi. Kemudian juga hukum-hukum sudah tidak ditegakkan lagi, sehingga kerusakan moral, kerusakan hukum, politik, ekonomi dan lain sebagainya sudah sedemikian rupa, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan imam yang akan menegakkan syariat Islam, yang akan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah munculnya Al-Mahdi ini, dunia ini menjadi tentram, dunia ini menjadi sejahtera, hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Kemudian tanda-tanda yang lain yang akan terjadi sebelum hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari barat. Ya, terbitnya matahari dari barat ini adalah peristiwa yang akan terjadi kelak, ya, dan juga menjadi tanda bahwa pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum matahari terbit dari barat, mari kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti di akhirat amal perbuatan kita ini akan dinilai dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akan muncul tanda-tanda hari kiamat yang lain, yaitu munculnya binatang melata. Munculnya binatang melata ini dari tanah yang akan memberikan tanda bagi manusia. Disebutkan juga binatang ini mempunyai keistimewaan, mempunyai tubuh yang aneh, bisa berbicara dengan manusia dan lain sebagainya. Sehingga ini juga ketika nanti akan muncul binatang yang semacam ini, maka itu berarti bahwa hari kiamat sudah dekat. Yang selanjutnya akan muncul asap tebal, dukhon, munculnya kabut asap yang merupakan salah satu tanda kiamat sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Akan muncul asap dukhon yang menyelimuti dunia. Api yang menggiring manusia, muncul api. Ya, munculnya api besar dari arah Yaman yang akan menggiring manusia ke negeri Syam. Ya. Apakah ini bisa kita maknai sebagai api sebagaimana yang kita lihat, atau maknanya ini adalah makna kiasan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah benar-benar api yang bisa membakar, ataukah api yang berupa kiasan? Karena memang saat ini, ya, sudah ada tanda-tandanya. Api peperangan yang muncul dari Yaman, di mana pejuang dari Yaman ini melawan kekuatan Israel, ya, kekuatan munafik, kekuatan orang-orang musyrik, ya, dan juga para pembela-pembelanya. Ini sudah dilakukan. Apakah itu yang dimaksudkan atau yang lain? Kemudian juga peristiwa di mana manusia, ya, sebagian manusia yang sesat,
sebagian manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan Ka'bah. Ya. Dan ini akan juga menjadi tanda, ya, orang-orang akan berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Dan yang terakhir disebutkan juga bahwa dalam peristiwa hari kiamat ini akan hilangnya tulisan-tulisan Al-Quran. Allah angkat tulisan-tulisan Al-Quran dari muka bumi. Ya. Dan ini juga akan menjadi tanda bagi munculnya hari kiamat. Kemudian tanda-tanda yang lain yang akan muncul sebelum hari kiamat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menarik, ya, ilmu agama, atau menarik para ulama-ulamanya, mewafatkan para ulama-ulamanya, sehingga ilmu agama, ilmu syariat ini hancur, tidak dipakai lagi karena tidak ada yang mengajarkan. Rekan-rekan sekalian, bahwa di dalam peristiwa hari kiamat, setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta ini dengan disebutkan pada banyak ayat seperti di surat Al-Qari'ah, surat Inna Anzalna, kemudian juga surat Qiyamah dan surat-surat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta ini, dan itu akan menjadi tanda bagi datangnya hari kiamat. Ya, gempa bumi yang akan dahsyat, yang akan menghancurkan alam semesta ini. Seluruh isi bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bumi ini akan dijadikan rata, diganti dengan bumi yang lain. Manusia kemudian setelah itu dan ditiupnya trompet yang kedua akan bangkit kembali, akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Manusia yang telah meninggal lama dan berada di alam barzah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mengalami peristiwa-peristiwa yang panjang, pertanggungjawaban yang luar biasa. Bahkan di dalam ayat disebutkan sehari, ya, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia ini. Karena apa? Karena memang lamanya pertanggungjawaban, sangat detailnya pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini. Sehingga ini akan menjadikan kehidupan sehari di dunia, di alam akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Ada juga peristiwa yang sangat penting pada hari kiamat kelak, ya, ketika manusia itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan, ditimbang di Baitul Mizan, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal perbuatannya. Ada juga peristiwa yang lain, yaitu syafaat. Ya, syafaat ini adalah perantaraan atau pertolongan untuk memberikan syafaat, ya, memberikan manfaat atau menolak keburukan bagi orang lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep ini adalah merujuk pada pertolongan yang diberikan di akhirat untuk meringankan beban dosa atau menaikkan status kebaikan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa syafaat yang besar, pemegang syafaat yang terbesar, ya, adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada kelompok-kelompok yang lain yang bisa memberikan syafaat. Namun ini adalah syafaat dalam lingkup yang kecil. Bahwa dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa para syuhada, para syahid di medan perang, Allah berikan keistimewaan bagi mereka untuk memberikan syafaat sebanyak 40 orang kepada keluarganya atau orang-orang yang dikehendaki. Para ulama-ulama
yang mempunyai derajat kemuliaan yang tinggi juga bisa memberikan syafaat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian juga para malaikat bisa memberikan syafaat. Kemudian juga Al-Quran yang dibaca oleh setiap orang pada masa di dunianya akan bisa memberikan syafaat. Ya. Iqra'ul Qur'ana fa inna ya'ti yaumal qiyamati li ashabi. Bacalah Al-Quran olehmu, karena Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman seperti di dalam surat Al-Anbiya ayat 28, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musfiqun. Dialah Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, malaikat dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang Dia ridhoi, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya syafaat itu memang benar-benar ada di akhirat. Kemudian juga di dalam surat Al-Najm ayat 26 Allah berfirman, wa kam mim malakin fis samawati wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha' wa yarda. Yang artinya berapa banyak malaikat di langit yang syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkannya untuk berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan diridhoi. Nah, di sini disebutkan bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada para malaikat, mereka bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang Dia kehendaki dan juga Dia ridhoi. Kemudian bahwa alam akhirat itu adalah alam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran. Jadi tadi sebelah adanya akhirat ada syafaat, maka juga dalam akhirat ini ada pemberian ganjaran. Ya. Seperti dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan juga 8 ya. 7 sampai 8, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya juga. Nah, ini bahwa dalam akhirat nanti akan ada balasan bagi setiap manusia yang berada di dunia ini untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 217 juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini juga menunjukkan bahwa amal perbuatan manusia tidak akan sia-sia di akhirat. Wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa awfa. Artinya bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian dia akan memberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna. Surat An-Najm ayat 40 dan 41. Kemudian juga di dalam surat yang lain terkait dengan pemberian balasan atas perbuatan manusia, Allah telah menegaskan, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Wala najaziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal.
Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah akan memberikan pembalasan kepada setiap manusia. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedang kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan juga menunjukkan bahwa kehidupan di akhirat itu kekal abadi, abadan. Ya, sifat kehidupan di akhirat adalah abadi. Balasan yang akan diterima oleh manusia abadi. Ya, keabadian di alam akhirat, ya, ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Apapun yang dianugerahkan Allah kepadamu itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya, sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apakah kamu tidak mengerti? Nah, selanjutnya, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menghitung atau menghisap amal perbuatan manusia, memberikan syafaat kepada sebagian dari manusia, semua manusia akan melintasi Shiratul Mustaqim. Pasti semuanya akan melintas di atasnya. Pasti akan mendatangi Shiratul Mustaqim di atas neraka. Dan barang siapa yang tidak bisa melintasi karena buruknya amal yang pernah dia lakukan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Namun barang siapa yang bisa melintasi Shiratul Mustaqim karena kebaikan amalnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka dia akan melintasi dengan cepat dan dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa di dalam peristiwa hari kiamat ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, ya, bisa kita petik dari peristiwa hari kiamat yang akan datang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tanpa menganugerahi kehidupan abadi dan bermakna akan sia-sia dan tidak berguna. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, afahasibatum annama khalaqnakum abadan abasa wa annakum ilaihi la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kehidupan manusia tanpa kehidupan yang abadi sia-sia. Maka dengan inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan manusia yang abadi. Kemudian alam akhirat yang kedua. Alam akhirat sangat penting untuk merealisasikan keadilan Allah yang sempurna. Sebab keadilan Allah menuntut bahwa orang soleh tidak menerima balasan yang sama di akhirat kelak. Ya, patutkah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kehidupan akhirat sangat penting untuk merealisasikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam pandangan agama seorang bergerak menuju jalan kesempurnaan dalam bentuk kematian. Karena kematian itu adalah jalan perjalanan manusia kepada hakikatnya, menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kesempurnaan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, ya, kemuliaan yang abadi hanya akan diperoleh di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya kaumku,
Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Kemudian bahwa di dalam akhirat juga nanti, sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, maka jikalau kamu mati apakah mereka akan kekal. Ini menunjukkan juga bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di alam dunia ini, tidak ada yang abadi. Namun kehidupan yang abadi ini akan diperoleh di akhirat. Kemudian juga bisa kita simpulkan hikmah dari adanya hari kiamat ini, adanya alam barzah. Demikian keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Namun itu tidak mungkin, karena mereka sudah berada di alam barzah, alam di antara kehidupan dunia dan akhirat. Mereka akan selamanya akan berada di alam barzah itu sampai datangnya hari kiamat. Nah, kemudian juga dalam alam barzah ini manusia akan mengalami sesuai dengan amal yang pernah dia buat, sesuai dengan perbuatan yang pernah dia lakukan. Jikalau dia perbuatannya baik, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di alam barzah. Tapi ketika kehidupan di dunianya buruk, maka dia akan mendapatkan siksaan di alam barzah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan salah satu siksa yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat buruk ya di dunia ini. Di alam barzah akan Allah tampakkan neraka pada pagi dan petang, dan itu sangat menyiksa karena setiap hari dia diperlihatkan tempatnya kelak, ya, tempatnya kelak, yaitu neraka. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dalam surat Al-Mu'min ayat 46. Nah, yang selanjutnya bahwa hari kiamat pasti datangnya, kepastian datangnya hari kiamat. Ya, karena memang kehidupan di dunia yang sementara ini mengharuskan adanya kehidupan yang abadi agar kehidupan kita ini tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dalam pembahasan ma'ad hari kebangkitan, iman kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman kita, Islam kita ya terhadap Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, hari kiamat, qada dan qadarnya, sehingga dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, taufiknya ini, Allah Subhanahu wa taala pun berkenan menyelamatkan kita baik dalam kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.